Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih melanjutkan penjelasan hadis Jibril yang sudah kita baca dan sudah kita jelaskan sebagian. Qala mata sa'ah. Jibril kemudian berkata, mata sa'ah, ay mata wuqu'us sa'ah, kapan waktu terjadinya kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui waktu tepat terjadinya hari kiamat. Nah, waktunya itu kapan, tahun berapa, tanggal berapa, hari
atau tanggal berapa itu tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui, karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui waktu persis tibanya atau terjadinya kiamat. Termasuk Jibril alaihissalam juga tidak mengetahui tentang waktu pasti terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka jika ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui waktu datangnya hari kiamat, maka dipastikan dia itu berbohong, atau dia hanya seorang peramal yang ucapannya tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Karena telah ditegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu tibanya hari kiamat. Nanti akan disebutkan sebuah ayat tentang itu. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Kemudian Nabi bersabda, aku akan memberitahukan kepadamu tentang asyratiha, yaitu tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat. Dan asyratus sa'ah itu ada dua macam. Ada asyratus sa'ah as-sughra dan ada asyratus sa'ah al-kubra. Ada tanda kecil kiamat, ada tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat jumlahnya sangat banyak sekali. Sedangkan tanda besar kiamat itu jumlahnya ada 10. Seluruh tanda kecil kiamat sudah terjadi kecuali satu. Kecuali satu, yaitu lahir dan menguasainya Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Mahdi, menguasai dunia ini. Itu yang belum terjadi. Sehingga semua atau 10 tanda besar kiamat itu juga belum terjadi. Tetapi kita meyakini bahwa semua itu pasti akan terjadi, karena sudah ratusan tanda kiamat, tanda kecil kiamat itu telah terjadi, yang membuktikan kebenaran apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang asyratus sa'ah. Jadi kalau waktu tibanya atau terjadinya kiamat hanya Allah yang mengetahuinya, tetapi tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahuinya, karena diberitahukan oleh Allah kepada beliau dan beliau mengetahuinya. Nah, di antara tanda kecil kiamat yang beliau sebutkan, idza waladatil amatu rabbaha, yaitu ketika seorang amat melahirkan tuannya. Rabbun di situ yang dimaksud adalah sayyid atau malik. Jadi Rabbun ketika diidhofahkan kepada benda mati yang tidak hidup, maka itu dia bisa berarti sayyid atau bisa berarti malik, yaitu pemilik. Misalnya Rabbul Bait artinya pemilik rumah. Tetapi tidak boleh diidhofahkan, atau ini saja ya, kita terbatas pada ini bahwa Rabbuha di sini artinya adalah Malikul Amah. Jadi sayyid dari amat itu, ketika seorang amat itu budak perempuan, itu telah melahirkan sayyidnya. Maksudnya ini adalah mengungkapkan tentang banyaknya perbudakan, dan ini sudah terjadi ketika umat Islam banyak melakukan ekspansi kepada negara-negara kafir,
penyerangan terhadap negara-negara kafir, melakukan peperangan-peperangan al-jihad fisabilillah, maka wilayah Islam semakin luas, dan dalam peperangan itu maka akan kemudian terjadi perbudakan. Mereka akan, para orang-orang kafir yang ikut dalam peperangan akan ditangkap, kemudian dijadikan sebagai tawanan perang, dan yang kemudian dibagi-bagi sebagai budak, abd kalau laki-laki, amat kalau perempuan. Nah, hadirin rahimakumullah, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza tatawala ru'atul ibli al-buhmu fil bunyani, atau ru'atul ibilil buhmi fil bunyani, yaitu apabila para pengembala unta yang hitam, itu kalau dibaca al-buhmu, para pengembala unta yang hitam, artinya pengembalanya yang hitam, atau dibaca dengan dijarkan ru'atul ibilil buhmi, para pengembala unta yang untanya itu warnanya hitam. Misalnya ke kota-kota, maka kita melihat bangunan-bangunan pencakar langit, sampai dikatakan pencakar langit karena sangat tinggi, sampai tingkat 60, 70, bahkan ada yang 100 tingginya, 100 tingkat. Itu mereka sudah berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan tingginya bangunan, belum terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dalam 5 perkara itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya dalam ilmu sa'ah, pengetahuan tentang akan datangnya hari kiamat. 5 yang dimaksud itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Nah, yang kedua adalah wa yunazzilul ghaitha, yaitu tentang turunnya hujan kiamat. Kemudian yang kedua wa yunazzilul ghaitha, yaitu waktu turunnya hujan dan sifat-sifat hujan yang akan diturunkan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau manusia, dia hanya melakukan perakiraan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini hanya milik Allah, artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya saja ketika Allah itu memerintahkan kepada hujan, baru setelah hujan akan turun, malaikat yang bertugas menurunkan hujan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia sama sekali tidak memiliki berdasarkan tanda-tanda saja, tetapi waktu tepat dan kebenarannya itu tidak selalu benar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang perempuan ketika dia seorang perempuan itu hamil, anaknya itu laki-laki atau dia normal atau cacat misalnya, itu dilihat melalui USG. Tetapi USG itu laki-laki juga hanya perkiraan saja, tidak selalu tepat, karena pengetahuan tentang dan malaikat anak yang laki-laki, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk kandungan. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Apa yang dia lakukan, apa yang manusia lakukan besok, dan apa yang dia dapatkan besok, itu kita nggak tahu. Jangankan besok, nanti saja kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita dapat di waktu yang akan datang, itu kita juga tidak mengetahuinya. 5 menit yang akan datang, apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Besok pagi apa yang akan terjadi, kita juga tidak tahu. Pengetahuan tentang waktu, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Terkadang kita merencanakan sesuatu, nanti saya akan begini dan begitu. Ternyata apa yang kita rencanakan tidak terjadi sesuai dengan rencana kita, karena yang terjadi adalah apa yang telah dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui apa yang nanti akan terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan di waktu yang akan datang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengetahuinya, termasuk apa yang akan kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Di akhirat itu juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ini yang keempat. Yang kelima, yang disebut tadi mafatihul ghaib, itu adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Di bumi mana seseorang itu akan mati? Apakah mati di daerahnya, di daerah dia tinggal? Apakah dia mati di daerah lain ketika dia bepergian? Di daerah lain itu dia mati? Atau dia akan mati di tengah jalan? Atau dia mati di mana? Kita semuanya tidak ada yang mengetahuinya. Banyak orang yang ternyata mati ketika dia dalam perjalanan. Ada sebagian orang mati ketika dia tidur di rumahnya. Ada seseorang mati ketika dia berada di kamar mandi. Ada sebagian orang yang mati ketika dia berada di udara. Waktu naik pesawat, ternyata jatuh pesawatnya. Ada sebagian orang yang mati ketika dia berada di lautan, tenggelam. Kapalnya, kemudian dia mati di dalam lautan itu. Ada sebagian orang yang mati di saat dia sedang bermaksiat. Ada sebagian orang yang mati di saat dia sedang sholat dan seterusnya. Kapan kita mati dan di mana kita mati, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Yang pasti setiap kita akan mati, tetapi kapan dan di mana tempatnya Allahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, karena itu adalah salah satu dari perkara yang ghaib. Jadi 5 ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebut mafatihul ghaib, yang dimaksud oleh Nabi fi khamsin. Fi khamsin, dalam 5 perkara. Artinya 5 perkara yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ini. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma adbara. Kemudian Jibril itu pergi. Adbara artinya zahaba. Setelah bertanya tentang iman, Islam, ihsan, tentang as-sa'ah, asyratus sa'ah, kemudian malaikat Jibril yang kemarin kita jelaskan datang dalam bentuk seorang laki-laki, itu kemudian pergi. Faqala rudduhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, rudduhu, kembalikan dia, suruh kembali dia. Falam yarau syai'an. Kemudian mereka enggak melihat sesuatu pun.
Artinya udah tiba-tiba hilang gitu saja. Nah, tiba-tiba hilang karena dia bukan manusia, dia adalah Jibril alaihissalam. Datang tiba-tiba, kemudian pergi dan hilang secara tiba-tiba, yang kemudian dalam hadis yang lebih lengkap, para sahabat mereka terheran-heran dengan orang ini. Siapa sih orang ini? Aneh, orang ini aneh. Datangnya tiba-tiba, kami nggak ada satupun yang mengenalnya. Artinya para sahabat yang ada di situ nggak ada satupun orang yang mengenalnya. Tetapi dipastikan, artinya begini, kami nggak ada orang yang mengenalnya, berarti kesimpulannya dia itu bukan orang sini, tetapi orang jauh, karena nggak ada yang mengenalnya. Kalau dia orang sini, daerah sini, mestinya ada salah satu dari para sahabat yang mengenal dia. Tetapi ini nggak ada satupun orang yang mengenalnya, menunjukkan dia bukan orang sini. Tapi kalau bukan orang sini, penampilannya kok rapi sekali. Penampilannya rapi, bajunya putih, bersih, rambutnya hitam, rapi. Nah, mestinya kalau dia itu orang jauh dan baru datang dari tempat yang jauh, mestinya bajunya kotor, kemudian wajahnya itu kotor, rambutnya itu acak-acakan. Namanya juga baru datang dari perjalanan jauh. Kalau perjalanannya naik pesawat seperti sekarang, mungkin bisa lebih rapi. Meskipun tetap ada asar dari safar, seenak apapun kita melakukan safar, perjalanan jauh, tetap ada asarnya pada wajah, pada pakaian, dan pada badan kita. Tetapi kalau di masa sekarang dengan alat transportasi yang mudah, dimungkinkan untuk tetap rapi. Tetapi kalau di masa itu, di masa Rasulullah, perjalanan menggunakan unta, menggunakan kuda, melewati padang pasir, maka kalau dia berasal dari tempat yang jauh, maka akan sangat terlihat acak-acakan badannya, pakaiannya, rambutnya itu akan terlihat. Bekas-bekas debu, bukan orang sini, juga bukan dari jauh. Makanya para sahabat ini terheran-heran, siapa sih orang ini? Sampai kemudian Nabi di sini bertanya kepada para sahabat. Ketika itu tanya dulu, kalau dalam hadis yang panjang di sini disingkat. Ya. Nabi bertanya, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Karena Nabi melihat para sahabat itu pada terheran-heran. Sehingga Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Kemudian para sahabat mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui tentang siapa tadi yang datang. Mereka nggak ada yang tahu siapa yang tadi datang. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadza Jibrilu jaa yu'allimun nasa dinahum. Ini tadi yang datang itu adalah Jibril, yang dia datang untuk mengajari manusia agama mereka. Gayanya itu apa? Bertanya, tetapi tujuannya adalah untuk mengajarkan. Karena dengan Jibril bertanya, Nabi kemudian menjelaskan. Ketika Nabi menjelaskan, didengarkan oleh para sahabat, sehingga para sahabat kemudian bisa mendengar, bisa belajar tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tentang tanda-tanda kiamat. Yang membuat heran para sahabat juga itu adalah bahwa ketika Nabi bertanya, ketika Jibril itu bertanya dan Nabi menjawab, kemudian orang itu mengatakan, shadaqta, kamu benar. Ini bertanya, kemudian dijawab kok dia shadaqta. Berarti yang tanya tahu juga, ini sudah tahu, karena dia mengatakan kamu benar. Ini kan tambah aneh lagi.
Masa ada orang biasa kemudian datang kepada Nabi, bertanya kemudian membenarkan jawaban Nabi, maka dipastikan ini bukan orang biasa. Itulah yang membuat juga tambah keheran-heranan dari para sahabat ketika menyaksikan dialog yang berisi pelajaran agama antara orang tersebut atau malaikat Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menjelaskan ini tadi yang datang itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepada manusia. Qala Abu Abdullah ja'ala dzalika kullahu minal iman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan, tadi kan yang ditanya dan dijawab itu tentang apa? Tentang pertama iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, kemudian asyratus sa'ah. Dan Nabi mengatakan Jibril telah datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian, mengajarkan din kepada kalian. Jadi semuanya ini berarti din. Semuanya ini adalah ad-din, yaitu iman, Islam, ihsan, asyratus sa'ah, pengetahuan tentang itu, semuanya itu adalah ad-din. Nah, dan itu berarti dia adalah, dikatakan oleh beliau adalah minal iman. Minal iman, karena ad-din, al-iman, kemudian al-Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, seperti yang kemarin telah kita jelaskan. Tidak berbeda antara iman, Islam, itu tidak ada perbedaan. Semuanya adalah ad-din, satu kesatuan. Babun utawi iki-iku bab, gitu saja, nggak ada terusannya. Babun. Al-Imam Al-Bukhari. Kadang babnya isinya panjang, lebar, seperti syarah, kemudian ada terkadang menyebut saja babun, kemudian tidak dijelaskan tentang isi babnya, kesimpulan bab, tapi langsung beliau menyebutkan hadisnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Salihin an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abdullah bin Abbas satemene Abdullah bin Abbas iku akhbarahu aweh khabar sapa Ibnu Abbas. Akhbarahu aweh khabar sapa Ibnu Abbas. Sebentar. Pada perawi berarti Ani bin Shihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah bin Abbas akhbarahu awai khabar ing Abdullah. Qala wasdawu sapa Ibnu Abbas akhbarani was awai khabar ing ingsun sapa Abu Sufyan anna Hiraqla satemene Hiraqla iku qala wasdawu sapa Hiraql lahu maring Abu Sufyan Sa'altuka takon sapa ingsun ing sira hal yazidun ana ta tambah sapa pengikuti Muhammad am yang kusun utawa kurang sapa umate utawa pengikuti Muhammad faza'amta nuli nyongko sapa sira annahum sak temene pengikuti Muhammad iku yazidun padha tambah sapa atba'u Muhammad wa kadzalika lan iku kaya mangkono iku al-imanu utawi iman hatta yatimma sehingga sempurna apa iman wa sa'altuka lan mustaqan sapa ingsun ing sira
hal yartaddu ana ta murtad sapa ahadun wong suci sakhtotan krana bendu lidinihi maring agamane ahad ba'da ayadkhula ing dalam sawise yen to manjing fihi ing dalam dinihi faza'amta nuli nyangka sapa sira alla satemene ora metu ora murtad wa kadzalika lan iku kaya mangkono-mangkono iku al imanu utawi iman hina tukhalitu ing dalam nalikane nyampuri apa basyashatuhu yaiku mantepe keimanan al-quluba ing ati la yaskhatuhu ora bendu ing iman ing iman sapa ahadun wong suci. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Abu Sufyan ibnu Harb ini menceritakan tentang kisah sebelum Abu Sufyan ibnu Harb itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini cerita tentang sebelum Abu Sufyan, cerita dari Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan ini masuk ke dalam agama Islam. Karena Abu Sufyan ini bukan minas sabiqinal awwalin. Dia bukan orang yang pertama-tama masuk Islam, tetapi masuk Islamnya di akhir. Setelah Fathu Makkah baru dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, Abu Sufyan di saat itu memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih kafir. Dan dia pernah datang kepada Herakle, ini apa namanya, yang memusuhi Islam, Raja Herakle. Dia datang tujuannya untuk meminta bantuan dalam melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang menjumpai Herakle, Abu Sufyan ini, untuk meminta pertolongan dalam rangka melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menghadap Herakle ini, kemudian Herakle bertanya kepada Abu Sufyan, apakah para pengikut Nabi Muhammad itu bertambah atau berkurang? Yazidun aw yanqusun. Pengikut mereka itu bertambah atau berkurang? Kemudian Abu Sufyan menjawab, bertambah. Para pengikut Nabi Muhammad itu bertambah. Kemudian Herakle mengatakan demikian juga iman. Iman itu juga bertambah. Iman itu juga bertambah sampai yatimah, sampai iman itu menjadi sempurna, menjadi iman yang kamil. Kemudian aku bertanya kepadamu, Herakle bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada seseorang yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalam agama Islam? Artinya di masa itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada yang murtad di antara mereka karena benci terhadap agama yang dia sudah masuk ke dalamnya? Kemudian Abu Sufyan menjawab, enggak ada. Enggak ada yang keluar dari Islam. Itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena munculnya orang-orang yang murtad keluar dari Islam itu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazam ta'alla, kamu menyangka, artinya Abu Sufyan ketika itu menjawab bahwa nggak ada seorang pun yang mereka
itu murtad dari Islam. Kemudian Herakles mengatakan wa kadzalikal iman, demikian juga iman. Ketika iman itu sudah tukhalitu basyashatuhul qulub, artinya ketika iman itu sudah menancap kuat dan menetap di dalam hati, maka seseorang dia sudah akan tetap dalam keimanannya dan dia tidak akan keluar dari agamanya. Dia tidak akan menjadi murtad karena keimanannya sudah menetap kuat di dalam hati dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diberikan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kesimpulan dari hadis ini. Ini menunjukkan yang kita pahami dari hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa bertambah kuat sebagaimana para pengikut Nabi Muhammad itu bisa bertambah, keimanan yang ada di dalam hati itu juga bisa bertambah dan menjadi sempurna. Yang kedua, apabila keimanan seseorang itu sudah menghunjam kuat di dalam hati, sudah yastaqirru, sudah menetap di dalam hati, maka seseorang dia tidak akan keluar dari dalam Islam. Dia tidak akan menjadi murtad. Seseorang itu menjadi murtad karena keimanan yang ada di dalam hatinya itu belum menetap kuat di dalam hatinya. Sehingga seseorang kemudian bisa goyah, keimanannya itu bisa bergoyah, tergoyahkan oleh sesuatu hal yang kemudian dia menjadikan keluar dari Islam. Sebagian keimanannya karena belum menetap dalam hati, hanya sekedar karena sembako dia sudah goyah. Karena seorang perempuan atau seorang laki-laki dia goyah, keimanannya goyah dan dia kemudian memilih untuk menjadi seorang murtad. Betapa banyak orang pasangan, misalnya pasangan laki-laki, perempuan beda agama, kemudian yang satu mengalah untuk pindah agama demi untuk bisa menikah dengan pasangannya itu yang dia cintai. Itu karena keimanannya belum menetap di dalam hati dia, sehingga masih mudah goyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang yang murtad. Siapa mereka yang murtad? Ketika itu, yaitu mereka yang memang keimanannya belum menetap di dalam hati. Mereka yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Pasca Fathu Makkah, ada di antara mereka itu yang masuk Islamnya karena mengikuti tren masa itu. Mereka masuk ke dalam Islam itu hanya ikut-ikutan saja, bukan karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagian mengatakan, oh sekarang ini musimnya Islam, ya sudah Islam. Bagi saya Islam atau enggak Islam sama saja. Kalau dulu musimnya nyembah berhala, ya mereka ikut-ikut. Sekarang musimnya sudah Islam, maka mereka pun kemudian masuk ke dalam agama Islam. Hanya karena itu saja, tren-tren saja. Sebagian ada yang masuk ke dalam agama Islam itu motivasinya cuman agar tidak terkena hukum Islam berlaku pada dia. Karena kalau ada orang kafir hidup di negara Islam, maka dia harus membayar jizyah. Kalau enggak akan dibunuh. Dia membayar jizyah atau dibunuh. Maka kemudian dia apa? Dia lebih baik daripada bayar jizyah, masuk Islam aja lah, nggak masalah. Itu orang-orang itu yang dia masuk ke dalam agama Islam bukan karena mendapatkan hidayah dari Allah. Di sini imannya belum yastaqirru fil qulub, belum menetap di dalam hati dia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian mereka langsung meninggalkan Islam.
mereka langsung keluar dari Islam. Tetapi seseorang yang imannya itu sudah yastaqirru fil qulub, mereka enggak akan menjadi murtad setelahnya. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya diberikan keimanan yang sempurna, sehingga tidak akan lagi goyah keimanan itu, dan kita diberikan keimanan yang tetap dalam hati sehingga kita tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Ini yang juga menunjukkan iman Islam itu sesuatu yang satu, yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.